Ini gini nih, biasanya kan itu orang-orang Ba'alawi itu yang ngedawirin orang-orang pribumi ya. Sekarang gantian nih, pribumi ngedawirin Ba'alawi nih. Gue bilang mah nih Mas Rumail Abbas nih ngeprank nih, udah dikasih duit, udah dikasih jalan-jalan ke sono apa segala macam. Gini, ujung-ujungnya sepakat sama Kiai Imad gitu loh. Keren banget kan ya. Intinya apa? Intinya emang Ba'alawi itu kagak bener. Ba'alawi itu emang udah rungkat. Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi. Dan kalau menurut gue, ada di Banyuwangi Habib Ali Al-Hinduan, duitnya diambil, sekeluarga dibunuh apa segala macam. Gue nggak ngelihat dia itu diponis mati sama pemerintah. Harusnya tuh orang-orang kayak begitu tuh ditembak mati di depan umum gitu, biar tuh jerak, jangan kayak begitu-gitu amat gitu. Lu apa ya, orang di dikit-dikit datang persekusi, wah langsung intimidasi apa segala macam. Sekarang mah nggak ada yang berani, cemen semuanya udah ketahuan nyalinya. Gue bilang mah dia salah milih musuh. Bangsa Indonesia itu bangsa yang nggak bisa dikuasai nama bangsa manapun gitu. Dari bangsa Mongol dulu bisa ngancurin Arab, datang ke Indonesia kalah kan sama orang-orang Kediri, kalah sama orang-orang Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Malaser Internasional. Balik lagi sama gue Bang Zaini di puasa hari pertama ya. Gue doain semoga dibalas sama Allah buat yang menjalankannya, dan buat yang nggak menjalankan puasa semoga diberi hidayah sama Allah biar besok puasa gitu loh. Oke. Dulu setahun yang lalu tuh Kiai Imad itu ngelawan Ba'alawi itu cuman pakai tulisan-tulisan doang, tesis-tesis apa segala macem ya. Tapi sekarang ini dia langsung turun gunung tuh. Pak Kiai itu turun gunung langsung ngejelasin straight to the point tuh sama orang-orang yang ngundang dia gitu. Jadi sekarang ini tanpa tedeng aling-aling, dia langsung ngomong blak-blakan apa segala macem. Tapi ilmiah ya, ilmiah. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan lah. Bahwa Ba'alawi itu tuh bukan keturunan Nabi. Sampai beberapa hari yang lalu tuh akhirnya dia debat live yang dimediasiin sama Pada Suka TV. Pada Suka TV itu tuh Padepokan Sunan Kalijaga. Yang pimpinannya itu adalah Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Dan gue ngefans banget sama beliau. Dari dulu, dari gue muda, akhirnya gue kesempatan sekarang bisa ketemu sama dia, bisa cium tangan dia tuh waktu di Pleret gitu. Dan waktu di Ciamis juga lah gitu, pernah ketemu sama dia. Dan alhamdulillah sekarang gue punya nomor WA-nya, punya doang. Kalau ngobungin mah gue nggak berani, masih jiper lah gitu. Jadi Pak Kiai Syarif Rahmat itu tuh bener-bener pejuang, menurut gue bener-bener pejuang. Jadi dia apa yang kita bisa, kok gue pernah nanya tuh sama Pak Kiai ya, Pak Kiai ini sampai kapan nih kita berjuang masalah nasab ini, kok nggak ada finish-finishnya. Terus kata Pak Kiai Syarif tuh sama Gus Buat itu tuh ya, perjuangan itu ya nggak pernah berhenti selama kita hidup ya, kita itu berjuang. Kita itu bisa memposisikan diri kita tuh di tempat yang benar apa di tempat yang salah. Itu yang namanya berjuang gitu. Kalau kita nggak berani ngelawan, minimal tuh kita tahu posisi gitu loh. Kita tahu posisi kita itu harus di posisi yang benar, dan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan di depan Rasulullah, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita udah dipanggil gitu loh. Wah, itu keren banget lah. Balik lagi ke Pak Kiai Imad ya. Akhirnya kemarin itu dia ngobrol sama Mas Rumail Abbas, Gus Rumail Abbas ya. Terjadi 9 kesepakatan. Jadi gini, semua argumennya Kiai Imad itu nggak bisa ditolak sama Mas Rumail Abbas ya. Jadi contoh kayak Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu nggak pernah hijrah. Terus penamaan Ahmad Isa Al-Muhajir itu baru di tahun 820. Terus nggak ada kitab sejaman yang bisa menceritakan tentang Ubaidillah apa segala macam. Pokoknya tuh ada 9 poin lah. Itu dirangkum ada banyak lah, lu baca aja deh gitu. Emang gini yang gue mau tekenin gini. Kalau Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu nggak pernah hijrah ke Yaman, ya. Nah Ba'alawi ini ngaku dari Yaman, berarti itu Ba'alawi itu anaknya siapa? Satu. Terus kedua, Pak Kiai juga ngomong bahwa orang Ba'alawi ini seneng yang namanya itu mencangkokkan nasab, tulisan-tulisan apa segala macam. Jadi dia nulis tahun sekarang, untuk terkenalnya itu ratusan tahun seudahnya gitu. Jadi emang
orang-orang Ba'alawi ini visioner gitu ya. Dia kalau bisa mengerjakan sesuatu ya, dari sekarang begini, entah keturunan gue ntar bakalan hebat di masanya akan datang. Walaupun itu yang namanya nipu gitu. Jadi emang dia dikasih kelebihan kayak begitu ya. Dikasih kelebihan visioner ya. Visionernya tapi kagak bener gitu. Visionernya nipu umat nih. Akhirnya Mas Rumail Abbas sama Kiai Imad itu sepakat di 9 poin tersebut gitu. Dan nggak ada satupun tesisnya Kiai Imad yang dibantah. Yang gue seru nih gini nih. Biasanya kan itu orang-orang Ba'alawi itu yang ngedawirin orang-orang pribumi ya. Sekarang gantian nih pribumi ngedawirin Ba'alawi nih. Gue bilang mah nih Mas Rumail Abbas nih ngeprank nih. Udah dikasih duit, udah dikasih jalan-jalan ke sono apa segala macam. Gini, ujung-ujungnya sepakat sama Kiai Imad gitu loh. Keren banget kan ya. Intinya apa? Intinya emang Ba'alawi itu kagak bener. Ba'alawi itu emang udah rungkat. Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi. Dari segi kitab gue bilang mah udah finish lah. Dari segi manuskrip udah finish. Dari segi filologi tuh, dari segi manuskrip kuno dia nggak pernah bisa ngasih bantahan apa segala macam. Dari segi kitab udah finish. Dari segi DNA juga udah nggak ada, udah nggak bener. Maksudnya udah ada 183 orang di tes ya, hafal grupnya ya sama, hafal grupnya itu ya G gitu. Jadi emang benar-benar Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Bahkan kata Pak Dr. Sugeng Sugiarto, jangankan keturunan Imam Ali, keturunan Rasulullah, dia keturunan Nabi Ibrahim juga enggak. Kalau dicek di cross dari SNP-nya itu, dia itu kakek bersamanya dengan Rasulullah itu tuh ada 40.000 tahun gitu. 40.000 tahun sebelum ini ada gitu. Nah sedangkan Nabi Ibrahim aja baru adanya itu 6.000 tahun yang lalu gitu. Jadi nggak mungkin banget bahwa Ba'alawi ini nih keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gua menyuarakan kayak begini berarti apa ya? Gua tuh ikut-ikutan lah, ada kontribusinya sedikit lah bahwa Rasulullah itu nggak mungkin ya punya keturunan itu tukang tipu gitu loh. Rasulullah itu nggak mungkin lu punya keturunannya itu tuh merusak umatnya Rasulullah gitu loh. Rasulullah itu kan paling sayang sama umat ya. Sekarang dia itu udah ngerusakin umat tuh udah gila kalau menurut gue. Ada di Banyuwangi Habib Ali Al-Induan, duitnya diambil, sekeluarga dibunuh apa segala macam. Gue nggak ngelihat dia itu diponis mati sama pemerintah. Harusnya tuh orang-orang kayak begitu tuh ditembak mati di depan umum gitu. Biar tuh jerak, jangan kayak begitu-gitu amat gitu. Aidit dibredel mati langsung, ditembak mati apa segala macam. Itu semua kan klan-klan Ba'alawi semuanya. Jadi emang dia kalau misalnya datang ke suatu suku bangsa, datang ke suatu negara, ya dia jadi parasit gitu loh. Nah sekarang ini tugas kita ini nih ngasih tahu nih, kalau tugas gue nih ngasih tahu, wah ini parasit lu, jangan deketin lu. Kalau deketin lu ntar lu, kesedot semuanya. Kesedot duit lu, kesedot bini lu, kesedot anak lu, kesedot apa segala macam gitu. Bahkan Kiai Imad itu lebih strength lagi, lebih gila lagi. Kita haramkan anak-anak kita untuk menikahi klan Ba'alawi karena itu bukan keturunannya Nabi gitu. Jangan sampai ada anak-anak kita itu bisa dinikahin lagi sama dia. Kalau dia mau kawin ya dia kawin sama suku bangsanya sendiri aja lah gitu. Ya, gue dulu kan pernah mempatwakan buat diri gue dan keturunan gue sama anak-anak gue bahwa haram hukumnya buat cium tangan sama Habib. Mau Habib mana aja tuh haram kita cium tangannya gitu. Jadi emang untuk urusan Habib ini, wah urusan Habib ini urusan memecah belah bangsa. Enggak lah, justru ini kalau kata Kiai Syarif Rahmat ini, kita ini sedang menjahit kain-kain yang udah berserakan, yang udah belarakan gitu. Muhibin yang udah diambil sama dia apa segala macam gini, kita pengen sambungin lagi, kita ini lagi, dan kita bersatu lagi di dalam satu kain yang namanya bangsa Indonesia. Dan bahwa bangsa Indonesia itu nggak bisa diinjak-injak, nggak bisa dijajah, nggak bisa diintimidasi. Itu sekarang budak-budak itu kan yang masih nganggap dia itu keturunan Nabi, yang masih nganggap kelompoknya Kiai Imad, kelompoknya Gus Puat apa segala macam itu adalah berpaham Muawiyah yang membantai keturunan Nabi. Ya kagak lah, beda konsep lah. Ntar gue ceritain lah di belakang lah. Ya sekarang mah ini kita bener-bener sayang sama Rasulullah, bener-bener cinta sama Rasulullah. Bukti cintanya kayak begini. Emang lu bilang waktu tahun kemarin tuh, waktu kita ngomongin masalah Habib,
nggak pada dakdikduk apa ya, orang dia dikit-dikit datang persekusi, wah langsung intimidasi apa segala macam. Sekarang mah nggak ada yang berani, cemen semuanya udah ketahuan nyalinya. Gue bilang mah dia salah milih musuh. Bangsa Indonesia itu bangsa yang nggak bisa dikuasai sama bangsa manapun gitu. Dari bangsa Mongol dulu bisa ngancurin Arab, datang ke Indonesia kalah kan sama orang-orang Kediri, kalah sama orang-orang Majapahit apa segala macam gitu loh. Sekarang pengen terulang lagi penjajahan kayak begini ya nggak bisa kalau menurut gue. Bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang keren, bangsa yang santun, bangsa yang punya rasa. Rasa itu di atas ilmu kalau kata pakai. Ya udah gitu aja, ntar gue kebanyakan ngomong ntar mules lagi. Ya udah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.